Kabupaten Aceh Utara memiliki topografi wilayah yang bervariasi. Ketinggian rata-rata wilayah ini mencapai 125 meter. Jalan lintas timur Sumatera melintasi wilayah dataran rendah sehingga menjadikan wilayah rendah ini menjadi kawasan yang lebih berkembang secara ekonomi dibanding wilayah selatan yang berada di pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Seperti kita ketahui, kondisi birokrasi kita saat ini masih terdapat adanya korupsi, rendahnya kualitas pelayanan, inefektivitas dan inefisiensi, dan tidak profesional. Adapun 3 sasaran utama reformasi birokrasi: 1. Pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. 2. Pemerintah yang efektif. 3. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Demi terwujudnya good governance sehingga tercipta public trust. Oleh karena itu perlu dilaksanakan akselerasi reformasi birokrasi dalam pembangunan zona integritas di Satker Kejaksaan Negeri Aceh Utara dengan melaksanakan perubahan: 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan sistem manajemen SDM, 4. Penguatan akuntabilitas kinerja, 5. Penguatan pengawasan, 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area manajemen perubahan telah melakukan rapat pembentukan tim efektif, rapat evaluasi pembangunan zona integritas, pembentukan tim kerja, rapat kerja tim efektif, pembuatan buku rencana aksi dan buku saku profil pembangunan zona integritas, serta melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas berupa rapat pemantauan dan rapat monitoring evaluasi pembangunan zona integritas. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Menjadikan pimpinan sebagai role model. Pembentukan petugas penegak disiplin dan menetapkan agen perubahan. Pada area penataan tata laksana telah membuat dan mensosialisasikan SOP, serta melakukan evaluasi SOP masing-masing bidang. Menerapkan dan menjalankan tata kelola perkantoran dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi berbasis elektronik, aplikasi keterbukaan informasi publik berupa SIP, PN dan SPAN lapor, serta duta mesos dan pelayanan publik PPED. Dan menggunakan logo kejaksaan yang benar. Pada penataan sistem manajemen sumber daya manusia telah melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai, melakukan mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, pimpinan sebagai pengendali disposisi surat masuk, menetapkan sasaran kinerja individu berupa rekapitulasi SKP pegawai dan perjanjian kinerja, memberikan piagam penghargaan kepada pegawai dan honorer, melakukan penegakan aturan disiplin atau kode etik perilaku pegawai, menerapkan absen pegawai dengan aplikasi kejaksaan mobile, buku jurnal waskat pegawai, pemotongan remunerasi pegawai, pengisian data riwayat pegawai berbasis elektronik dengan mesin karet. Pada penguatan akuntabilitas kinerja telah melakukan perubahan yang melibatkan pimpinan satuan kerja yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, dan penyusunan rencana strategi tahun 2020 sampai 2024 serta menyusun laporan rencana kerja tahun 2024. Melakukan pemantauan akuntabilitas kinerja dalam pengisian aplikasi e-Monef berupa aplikasi e-Sakit Review dan Smart Kementerian Keuangan. Pada penguatan pengawasan telah melakukan pengendalian gratifikasi dengan mempersiapkan petugas penerima laporan pengaduan, penerapan SPIP, dan melakukan sosialisasi peta risiko dengan melakukan rapat audiens internal dan eksternal, menyediakan sarana pengaduan masyarakat berupa banner dan spanduk, aplikasi pengaduan masyarakat di website Kejaksaan Negeri Aceh Utara, penerapan whistleblowing system, dan melakukan penanganan benturan kepentingan. Pada peningkatan kualitas pelayanan publik telah melakukan perbaikan tempat pelayanan terpadu satu pintu PTSP dengan melakukan pemisahan antara gedung PTSP dengan gedung utama, dengan perbaikan fasilitas antara lain, tersedianya ruang tunggu tamu yang dilengkapi dengan CCTV, air minum gratis, internet gratis, charging area, tempat majalah, brosur, dan koran, pelumat pelayanan, tempat penyimpanan barang, kata-kata bijak sebagai motivasi, dan mekanisme pelayanan sudah menerapkan buku tamu elektronik atau e-buku tamu, serta terdapat loket pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan tamu. Kotak saran.
Indikator kesehatan urin pada toilet. Tersedianya ruang tahap 2 dan ruang koordinasi dengan penyidik. Ruang restoratif justice. Ruang divarsi, sel tahanan anak, sel tahanan laki-laki, sel tahanan perempuan yang dilengkapi CCTV. Tersedianya papan penunjuk arah jalur evakuasi, titik kumpul. Tempat parkir tamu. Tersedianya tempat penitipan helm atau jaket pada loker di ruang kamdan atau ruang security. Tempat parkir roda 4 parakasi dan tempat parkir roda 2 untuk pegawai dan pramubakti. Tersedianya akses dan fasilitas untuk kaum rentan seperti kursi roda, jalur landai, loket khusus disabilitas. Bahasa isyarat Indonesia. Fasilitas lainnya seperti walking stick, tempat duduk prioritas, serta toilet disabilitas yang dilengkapi dengan pintu geser, holder dan panik button. Fasilitas pendukung seperti pelatihan bahasa isyarat bagi pegawai untuk kaum rentan. Terdapat ruang klinik dan ruang laktasi serta tempat bermain anak. Neon Box sebagai informasi pelayanan yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Ruang whistle blowing system, perpustakaan, musola sebagai tempat ibadah, area merokok, ruang terbuka pojok interaktif dengan suasana santai sebagai sarana diskusi dan konsultasi. Masing-masing bidang pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara melakukan inovasi-inovasi sebagai berikut. Program makan siang gratis untuk seluruh pegawai dan honorer dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi, serta pembagian tamber diinisiasi oleh Kajari Aceh Utara dengan tujuan meningkatkan kedisiplinan pegawai pada jam istirahat dan produktivitas pegawai serta mendorong kolaborasi pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Layanan ambulans gratis untuk korban kecelakaan lalu lintas di area Kejaksaan Negeri Aceh Utara, serta pegawai dan masyarakat sekitar yang membutuhkan pertolongan darurat untuk dibawa ke unit kesehatan terdekat. Kegiatan Kawai Gampong sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat, perangkat desa terkait persoalan pengelolaan dana desa. Kanal informasi realisasi APBD Anggaran Pendapatan Belanja Gampong. Sipitum Sistem Pengantar Tilang Langsung yang merupakan aplikasi untuk membangun sistem informasi bermanfaat, efektif, ringkas, efisien, humanis yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mematuhi administrasi tilang. Sisulum Sistem Besuk Tahanan Langsung yang merupakan aplikasi kunjungan tahanan online merupakan pelayanan kunjungan tahanan secara online melalui aplikasi chat WhatsApp. Antar barang bukti sampai ke rumah asik yang merupakan pengantaran barang bukti langsung ke rumah pemilik barang bukti. Halo JPN yang merupakan aplikasi pelayanan hukum gratis kepada masyarakat. E-book Datun merupakan perpustakaan berbasis website yang dapat diakses oleh masyarakat. Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa, Jaga Desa, pengawalan dan pengamanan proyek strategis nasional PSN, informasi dan publikasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube yang selalu aktif. Demi mendukung program kerja prioritas Presiden, Kepala Satuan Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah melakukan tugas direktif pimpinan yaitu melakukan penyuluhan hukum kepada mahasiswa Unimal dan siswa sekolah menengah atas, penanganan stunting dengan memantau tumbuh kembang anak melalui posyandu yang dilaksanakan per triwulan, penandatanganan nota kesepahaman dengan pihak badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pemerintah, pemasangan artefak Trapsila Adiaksa pada area yang dapat dilihat publik. Pemeriksaan saksi oleh jaksa secara transparansi dengan diawasi oleh CCTV. Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Siap. Solusi. Integritas, Akuntabel. profesional.